Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdik wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang hadir di Masjid Abdurrahman Ibn Auf ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan melalui media dimanapun berada, alim ulama, para tokoh adat, tokoh masyarakat yang semoga senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala rahmat, nikmat dan karunia. Dilapangkan hatinya menerima Islam dan ditutup hatinya menerima segala bentuk yang merusak Islam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada petang hari ini walaupun tadi diguyuri hujan, tapi Masya Allah menjelang maghrib hujan teduh dan berhenti. Allahumma sayyiban nafi'ah. Kita kembali melanjutkan mengaji sekali sebulan ya. Nah, sekali sebulan. Alhamdulillah walaupun sekali sebulan, tapi tetap kita lakukan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, mudah-mudahan waktu yang insyaallah tak lama sampai selesai aja kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan saling ingat mengingatkan, dan semoga pula selawat dan salam sentiasa menghiasi majlis kita ini dengan harapan sering menyebut dan mendoakan Nabi alaihi salatu wassalam dengan salawat dan salam, semakin terpatri namanya dan cinta kita kepadanya dalam hati. Demikian pula dengan Ahlul Bait, keluarganya, para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang istiqamah mengikuti jalannya, menegakkan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat.
Kenapa mesti ikut mereka? Kemana arahnya nih? Hah? Kemana arahnya? Ada dua sisi. Sisi pertama, kita disuruh mengikuti. Sisi kedua, kita dilarang mengikuti. Ada dua golongan yang kita disuruh Allah Subhanahu wa taala mengikuti mereka, dan yang satunya dilarang kita mengikutinya. Cuman sayang, kita pasti ada yang mengikutinya. Siapa yang mesti kita ikuti? Adalah Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya dan orang-orang yang istiqamah di atas jalannya. Di mana kita dapat bahwa mereka harus kita ikuti? Kaum muslimin dan muslimah. Sebanyak itu dalil. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wattabi' ma uhiya ilaika wa la tattabi' ahwa'ahum. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepadamu, jangan ikuti apa yang diinginkan mereka kepadamu. Ila akhiri al-adillah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah orang-orang yang diberikan Allah Alkitab kepada mereka. Al-Yahud dan Nasara. Al-Yahud wa Nasara. Yang masih eksis agamanya sampai hari ini. Sebenarnya, seperti yang sering kita ulang, agama orang Yahudi itu aslinya agama Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima adalah al-Islam. Nabi Ibrahim apa agamanya? Islam. Walakin kana hanifan muslima. Am taquluna inna Ibrahima kana Yahudiyan atau Nasraniyan? Apakah kalian nak mengatakan Ibrahim itu Yahudi dan Nasrani? Tidak. Allah yang nabikan. Kana hanifan. Qul a antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu dari Allah? Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana sambunglah, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim tak pernah jadi orang Yahudi. Maksudnya agamanya. Ya karena Yahudi keturunan Ibrahim asalnya. Bukankah Yahudi datuk mereka Ishak? Yahudi datuk mereka Ishak. Ishak anak siapa? Anak Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya banyak.
12. Nah, dari situlah keturunan Bani Israel. Dan Israel adalah laqab bagi Yakub. Israel adalah laqab bagi Nabi Yakub. Gelarnya Israel. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama asalnya mereka agama Islam. Lalu mereka merubahnya sedikit demi sedikit. Yuharrifuna al-kalima amma mawadhi'i. Mereka rubah-rubah kalimat-kalimat Allah dari makna aslinya sampai akhirnya menjadi agama Yahudi, dan yang satu menjadi agama Nasrani. Agama Nasrani. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, umat Islam adalah pewaris agama para nabi. Apa agama para nabi tadi? Al-Islamu. Mereka lah yang pewaris. Yang andainya Nabi Musa alaihissalam hidup, kata Nabi kita alaihissalam, "Lau kana Musa wa Isa, atau lau kana Musa hayyan lama wasi'ani illa ayyattabi'ani." Andainya Musa hari ini masih hidup, kata Nabi SAW, maka tidak ada jalan baginya untuk tidak mengikutiku. Maka Musa alaihissalam, andainya masih hidup hari ini, dia mesti jadi orang Islam, tidak jadi orang agama Yahudi, kata Nabi alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam, di mana dia sekarang? Wih, Nabi Isa di mana? Dengan Tuhan Bapa. La haula wala quwwata, nauzubillah. Kaum muslimin, wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin rafa'ahu Allah. Allah angkat. Wa innahu la ilmun lis-sa'ah, dan Isa akan menjadi tanda dekatnya hari kiamat, dan dia nanti akan turun. Siapa yang turunkan? Allah. Taib, kalau turun dari mana? Dari atas. Berarti Nabi Isa ada di atas. Jelas? Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, nanti turun membawa syariat Nabi sebelumnya atau membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang tahu. Mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara syiar yang paling menonjol di agama Nasrani adalah salib. Maka Isa nanti akan mematahkan salib, karena itu adalah kebatilan. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Wa yaqtulul khanazir, membunuh babi. Karena dalam Islam, bahkan di ajaran Nabi Isa sendiri, babi adalah hukumnya haram. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi yang telah lalu, seandainya masih hidup, kenapa Nabi menyebut Nabi Musa? Padahal Nabi Bani Israel kan banyak. Sahih? Kenapa Nabi hanya menyebut Nabi Isa? Padahal Nabi Bani Israel kan banyak. Kenapa? Gampang sekali. Oke, itu aja payah jawabnya. Sebab orang Yahudi mengaku ikut Taurat. Taurat diturunkan kepada siapa? Musa, perjanjian lama. Orang Nasrani mengaku Nabi ikut Injil. Injil diturunkan pada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi fokuskan pada dua ini.
Kaum muslimin dan muslimat, kalau saja Musa hadir hari ini, dia mesti ikut saya. Andainya Isa hari ini ada di sini, dia ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau demikian, maka orang yang tidak beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah orang-orang yang non muslim. Takut untuk bilang kafir, non muslim. Nah. Karena tidak boleh bilang kafir dalam surat Al-Kafirun. Larangannya ada dalam surat Al-Kafirun. Kaum muslimin dan muslimat radhiyallahu. Tak boleh ucapkan kafir udah orang kafir, nanti tersinggung dia. Awak dibilangnya domba yang tersesat. Nah, itu coba bilang, kambing kalian suka? Kalau ada orang bilang cina kambing hanya suka, hah? Awak dibilang domba tersesat, tak marah awak dong kan? Marah untuk bilang domba? Nah, dulu ketika Haji Agus Salim di PBB nak pidato, pada ngembek orang-orang tu mencemooh beliau karena dia datang dengan jenggotnya, dengan pakai jenggot, dicemooh semua orang tu. Akhirnya mereka dipermalukan oleh beliau. Beliau tidak tersinggung. Artinya beliau tidak marah. Tersinggung loh ya. Nah, akhirnya saya dengan segala hormat, kalau ada kambing yang hadir di ruangan ini, saya akan terjemah. Saya bisa, alhamdulillah dengan karunia Allah, Tuhan kita bersama, saya bisa menguasai banyak bahasa, termasuk bahasa kambing. Saya akan mulai dengan bahasa manusia dulu. Nanti selepas itu yang tak pandai akan saya terjemahkan dalam bahasa kambing. Akhirnya baru setelah ngomong baru nampak isinya. Ini kadang sebagian tak tampilannya bagus, setelah ngomong nampak kosongnya. Sah? Ini enggak. Mungkin tampilan beliau, ya bagi mereka tidak, ini tidak klimis seperti mereka, dipandang setengah mata ya. Nah, akhirnya setelah beliau berbicara baru mereka semua terperangah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, andainya mereka hadir hari ini, mereka akan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah kenapa kita mesti ikut Nabi dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam, karena merekalah generasi yang selamat, yang tak pernah tersesat. Tak pernah tersesat. Nah, kenapa pula kita mesti mengikuti orang-orang yang tersesat itu? Padahal kita setiap solat kita, di setiap rakaat solat kita, nak solat wajib, nak solat sunat, kita mohon kepada Allah diselamatkan dari mengikuti mereka. Sah? Nak ngangguk nampaknya ragu. Ya, antum solat baca Al-Fatihah apa enggak? Berapa kali? Sekali. 17 kali saya. Woi. 17 kali minimal sehari semalam antum baca Al-Fatihah. Enggak sah solatnya tanpa baca Al-Fatihah. Apa isinya? Yang untuk kita, apa isinya? Kan Allah bilang, qasamtu as-salata baini wa baina abdi. Sah? Aku bagi salat itu dua bagian, untukkan dan untuk hambaku. Idza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Allah mengatakan hamidani abdi. Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Qala majjadani abdi. Ya, hambaku telah memuliakanku. Apa lagi setelah itu? Hah? Nah, hafal Fatihah saya. Nah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, asna alayya abdi. Baik. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara aku dengan hambaku, wali abdi ma sa'al. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim.
ya Allah, bimbing kami ke jalan istiqamah, jalan yang lurus, jalan yang mustaqim. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Ya, semua apa namanya, mayoritas tafsirnya al-mutaqaddimin mengatakan orang yang dimurkai itu adalah al-Yahud. Apa sifat utamanya mereka? Mereka cerdas-cerdas dan berilmu, tetapi tidak mengikuti ilmunya, tidak mengamalkan ilmunya. Bahkan kecerdasan itu justru digunakan untuk merubah-rubah apa yang Allah turunkan. Akhirnya mereka dimarahi, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena murka itu datang ketika dia tahu mana yang benar, mana yang salah, lalu tidak mengikuti yang benar, tak meninggalkan yang salah. Tonton ingat ayat li'an. Dua orang suami istri bermula'anah. Sah? Apa hukumnya? Tidak, lupa lagi, ya Allah ya Rabbi. Yaitu sang suami bersumpah. Sah? Berapa kali? 4 kali. Sah? Bahwa dia benar-benar benar. Yang kelima, dia bersumpah andainya dia bohong, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan aslinya kan seorang suami menuduh istrinya makan kerupuk. Menuduh istrinya payah nyebutnya, berbuat tidak baik. Lah itulah lebih kurangnya. Paham tidak ya? Berbuat tidak baik. Nah, berbuat tidak baik bukan karena makan sendiri di rumah, tidak. Berbuat tidak baik. Nah, lalu tidak ada saksi, maka sumpah itulah itu namanya mula'anah atau li'an. Terus yang tahu hakikat kebenaran, benar atau tidak dilakukan siapa? Suami atau istri? Hah? Subhanallah. Yang dituduh tadi siapa? Istri. Sah? Yang paling tahu benar tidaknya berlaku perbuatan tidak baik itu. Ini terpaksa ya, sahabat tentu yang bukan tidak baik itu. Paham kan? Yang paling tahu bahwa dia berbuat atau tidak siapa? Istri sendiri. Makanya orang yang sudah tahu lalu mengingkari dan tidak mengakui, apa hukumannya? Apa hukumannya? Subhanallah. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Sumpah yang kelima, ya. Kalau sumpah pertama 2, 3, 4, dia bersumpah bahwa dia benar-benar benar, tidak melakukan. Yang kelima, apa? Anna ghadaballahi 'alaiha, yaitu Allah murka kepadanya. Jelas? In kana minas sadiqin, kalau suaminya itu benar. Kenapa murka? Karena dia tahu. Sah? Karena dia tahu. Makanya orang-orang yang tahu dan berilmu tidak melakukan, seperti orang Yahudi, maka mereka dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta berdoa jangan sampai mengikuti mereka. Sah? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim? Wa may yuti'ir Allaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Orang yang taat pada Allah
dan taat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi. Para nabi tadi apa agamanya? Islam. Tapi Islam yang pakai alif lam ya, bukan Islam yang pakai mudhafun ilaih. Ini sekarang banyak Islam pakai mudhafun. Tidak pernah belajar nahwu saya. Nah, mudhafun ilaih. Islam yang ditambahkan, ada imbuhan belakangnya. Seperti Islam Islam KTP. Islam Nusantara, Islam liberal, Islam futuristik, Islam lipstick. Islam apa lagi? Kalau masih ada mudhafun ilaihnya berarti Islamnya belum ma'ruf itu. Belum ma'ruf, belum ma'rifah. Siapa yang Islamnya belum ma'rifah itu belum teraplikasi dengan benar. Karena yang kita miliki wa raditu lakumul islama, al-islama dina, bukan islama nusantara dina, wala islama al-arab dina, wala islama Amerika dina, la, lakin al-islam, Islam yang ma'rifah, bukan Islam yang mudhafun, Islam yang mudhafun ilaihi syai'un, yang ditambah-tambahkan. Sebab ketika ditambah, hilanglah Islam itu. Yang hidup adalah tambahannya. Hilang Islam, yang hidup adalah tambahannya. Buktinya Yahudi, jadi agama Yahudi. Yang hidup adalah Yahudinya, bukan agamanya, bukan Islamnya. Nasrani, yang hidup adalah Nasraninya, bukan Islamnya. Nanti kalau sudah ada Islam Nusantara, yang hidupnya adalah Nusantaranya. Karena yang namanya benalu selalu merusak tanaman walaupun kecil. Yang namanya sakit, tahu sakit? Tak tahu ya. Yang tumbuh di batang kerambil tuh, tak tahu pula kerambil. Kambiu, kerambia, tak tahu juga. Ya Allah, kelapo. Nah, kan ada di batangnya tumbuh apa tuh? Itu namanya sakit. Ini yang bagian pertanian. Apa nama latinnya? Yang pertanian. Sakit. Tidak tahu. Lupa semua kaji. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini mesti merusak. Merusak. Nah, jadi walhasil para nabi yang dulu membawa agama itu, kalau dia hadir hari ini, mesti ikut siapa? Mesti ikut agama Islam. Islam yang mana? Tergantung tinggal di mana ya, Islam Arab. Islam yang dulu didakwakan Nabi alaihissalatu wassalam. Islam yang ma'rifah, yang pakai alif lam, al-Islam. Jelas? Baik. Kalau demikian, kenapa harus ikut pula kita pada mereka? Nah, kenapa kita mesti ikut mereka? Mereka yang harusnya ikut pada kita, dan kita yang harusnya ikut pada Nabi dan para sahabatnya. Sekarang memang Allah SWT sudah beritahukan, dan itu sepertinya terjadi dan mesti terjadi. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, Nasrani takkan pernah tinggal diam, takkan pernah senang sampai kalian mengikuti agama mereka. Sampai kalian mengikuti agama mereka. Makanya gimana cara mereka meyakinkan kita? Mereka buka program-program studi keislaman di negara mereka dengan biaya besar.
dengan biaya besar. Maka diutuslah atau diberikan beasiswa kepada manusia-manusia cerdas, anak orang Islam cerdas, kemudian tidak berilmu. Tahu bedanya ilmu dengan kecerdasan? Kan sudah sering kita bahaskan. Orang cerdas, dia memang berpikir brilian. Berpikir brilian. Orang tak terbayang, dia terbayang. Orang tak terbayang itu, tapi dia terbayang. Apa contohnya? Dulu iblis ketika ditanya oleh Allah, kenapa apa yang menghalangimu untuk tidak mau, apa yang menghalangimu sehingga tidak sujud kepada Adam? Aku perintahkan. Apa jawaban iblis? Apa jawaban iblis waktu itu? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Lalu datang orang cerdas bernama Islam. Dia buatkan dalil untuk iblis. Iblis sendiri tidak terbayangkan dulu. Sebenarnya iblis enggak salah enggak sujud sama Adam. Masya Allah. Ya. Allah, iblis tidak salah tidak sujud pada Adam. Allah bilang salah apa enggak? Allah bilang ya iblis salah apa enggak? Nah Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis sombong, iblis enggan. Dia orang kafir, sah? Terus antum bilang enggak salah? Menurut Allah iblis salah apa enggak? Salah. Tapi yang cerdas ini bilang iblis enggak salah. Kenapa dia bilang enggak salah? Iblis sebenarnya enggak mau sujud karena sujud itu hanya kepada Allah katanya. Nah, sujud kepada manusia nanti syirik. Jadi iblis akhirnya tak mau sujud katanya. Iblis sendiri tidak tahu alasannya dulu. Ya. Kalau sempat iblis tahu waktu itu mungkin dia bilang, ya Allah, la asjudu illa lak. Saya tidak sujud kecuali kepadamu. Ini lebih cerdas dari iblis, cuma tidak berilmu. Jadi iblis itu ingin menjaga tauhid. Ini mirip betul dengan